Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, kali ini yang Pak Sen bahas adalah soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan kuantitas. Ciri-ciri dari perbandingan kuantitas itu, di pilihannya itu terdapat tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi sebelum Pak Sen lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang ingin terus belajar di channel ini, silakan jangan lupa klik subscribe agar channel ini terus bisa berkembang. Oke? Nah, oke, langsung saja Pak Sen ke contoh soal. Jadi ada suatu persamaan X tambah Y sama dengan 7 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini maksudnya 25 ya, bukan 49. Sorry, Pak Sen ini salah nulis. Nah, kemudian kuantitas P itu adalah X tambah Y kuadrat dan Q-nya adalah 19. Agar kita bisa menentukan apakah P-nya itu lebih besar dari Q atau Q-nya lebih besar dari P atau P sama dengan Q, maka terlebih dahulu kita harus cari dulu nilai X dan Y-nya untuk dimasukkan ke persamaan V, ya. Nah, sehingga dari kedua persamaan ini, persamaan pertama X tambah Y sama dengan 7, persamaan yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Itu memiliki dua bentuk yang berbeda. Satu berbentuk linier, dua berbentuk kuadrat. Jadi, kita harus pertama ubah dulu yang bentuk linier X tambah Y sama dengan 7 itu ke dalam bentuk kuadrat. Sehingga kita akan kuadratkan kedua ruas, baik kiri ataupun kanan. Di X tambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ingat, untuk mengkuadratkan yang ada dalam kurung ini adalah X dulu dikuadratkan, sehingga menghasilkan X kuadrat. Kemudian kalikan pangkatnya, kalikan X, kalikan Y, sehingga tambah 2XY. Kemudian Y-nya kuadratkan, tambah Y kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat, itu menghasilkan 49. Nah, kemudian kita setting X kuadrat dan Y kuadratnya kita bawa ke depan. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 49. Nah, karena dalam soal diketahui X kuadrat tambah Y kuadratnya itu sama dengan 25, maka X kuadrat dan Y kuadrat ini yang kita dapatkan itu kita ganti pakai 25. 25 tambah 2XY sama dengan 49. Sehingga 25-nya kita bawa ke ruas kanan. Kita operasikan dengan 49 jadi kurang. Itu akan menghasilkan 2XY sama dengan 24. XY sama dengan 24 bagi 2. Sehingga XY-nya itu menghasilkan 12. Nah, oke, sekarang kita temukan XY-nya itu sama dengan 12. Itu artinya X kali Y sama dengan 12. Berapa sih nilai X dan Y agar ketika kita kalikan itu menghasilkan 12? Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa X-nya 2, Y-nya 6. Atau X-nya 6, Y-nya 2. Atau X-nya 3, Y-nya 4. Kita balik lagi, X-nya 4, Y-nya 3. Nah, kali ini Pak Sen akan mencoba untuk kasus yang pertama mengambil nilai X-nya itu adalah 3, Y-nya sama dengan 4. Setelah Pak Sen ambil faktor dari 12, X-nya 3, Y-nya 4, kita akan coba masukkan ke kuantitas P yang Pak Sen lingkari tadi. P-nya itu adalah X tambah Y kuadrat. Kita masukkan X-nya 3, Y-nya 4. 3 tambah 4 kuadrat. Itu akan menghasilkan 19. Itu artinya kuantitas P itu sama dengan Q. Oke, kita sudah temukan kuantitas yang pertama, artinya P-nya itu sama dengan Q. Nah, untuk kasus yang kedua, kita balik. Nah, kalau tadi X-nya 3, kita X-nya pakai 4. Y-nya 3. Kita masukkan lagi ke persamaan P-nya. P sama dengan X tambah Y kuadrat sama dengan, masukkan X-nya 4 tambah 3 kuadrat. Sehingga 4 tambah 3 kuadrat 9, 13. Nah, kita dapatkan P-nya itu lebih kecil dari Q. Ketika kita mengambil dua kasus yang berbeda, kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, kita menemukan bahwa dua persamaan yang berbeda pula, yaitu P sama dengan Q dan P-nya itu kurang dari Q. Nah, karena kita menemukan dua perbandingan yang berbeda pula,
maka bisa kita simpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah D. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, Pak, selanjutkan ke soal nomor 2. Rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 20 dan 30 tahun. Rata-rata usia gabungan tim A dan tim B adalah 26. Kemudian diketahui perbandingan kuantitas P yaitu banyaknya tim A. Kemudian kuantitas Q-nya itu adalah banyaknya tim B. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah jadi untuk konsep soal nomor 2 ini kita harus gunakan konsep rataan gabungan. Di mana yang Pak Sen sudah jelaskan sebelumnya, rumus dari rataan gabungan itu adalah rata-rata gabungan sama dengan X1 kali N1 tambah rata-rata X2 kalikan dengan banyaknya N2 per banyaknya N1 banyaknya N2. Nah, sehingga agar bisa kita menggunakan rumus ini kita harus tahu dulu 20 itu karena dia rata-rata, kita bisa misalkan itu rata-rata pertama. Kemudian 30-nya bisa kita misalkan rata-rata yang kedua. Rata-rata usia gabungan ini adalah X-gab-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memasukkan angka-angka tersebut, kita akan mencari perbandingan antara banyaknya tim A dan banyaknya tim B. Sehingga dari perbandingan itulah kita akan tahu mana sih yang lebih besar apakah P atau Q. Kita masukkan X-gab-nya itu adalah 26 sama dengan X1-nya itu adalah 20 kalikan dengan N1 tambah X2-nya itu adalah 30 kalikan dengan N2 per N1 tambah N2. Selanjutnya kita kalikan silang. 26 kalikan dengan N1 tambah N2 sehingga 26N1 tambah 26N2 sama dengan 20N1 tambah 30N2. Kemudian kita kumpulkan yang mengandung N1 kita kumpulkan di ruas kiri, sedangkan yang mengandung N2 kita kumpulkan di ruas kanan. 26N1 kurangi 20N1 sama dengan 30N2 kurangi 26N2. Kita operasikan, ini menghasilkan 6N1, ini menghasilkan 4N2. Nah, jadi kalau kita cari perbandingannya N1 per N2 sama dengan 4 per 6. Sehingga dari perbandingan ini bisa kita tentukan bahwa V-nya itu adalah 4 kalinya, ya. Q-nya itu adalah 6 kalinya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa jawaban dari soal ini adalah P-nya lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya adalah B. Oke, itu saja yang bisa Pak Sen bagikan. Ingat, jangan lupa belajar dan berlatih agar bisa menyelesaikan soal yang lebih kompleks lagi. Oke, tetap stay di channel ini karena Pak Sen akan terus membagikan soal-soal yang berkaitan dengan UTBK. Selamat berjuang dan terima kasih.